Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami W Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Dan mudah-mudahan pula kita diberikan umur yang panjang, yang penuh manfaat dan penuh berkah. Juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya akan sedikit memaparkan sebuah narasi tentang Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan orang pilihan dari ruh-ruh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana untuk menjadikan sebuah contoh dan suri toladan untuk kehidupan kita sebagai manusia biasa yang harus bisa mengerjakan dan melalui sebuah fragmen kehidupan ini dengan penuh kemanfaatan dan penuh dengan maaf, itu anak-anak biasa lewat, dan juga penuh barokah dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Untuk kali ini bahwa kita akan menceritakan sebuah teladan daripada Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini patut untuk kita contoh dan untuk menjadikan keteladanan dalam hidup kita. Apalagi pesan-pesan dari Satrio Piningit ketika kita memasuki usia 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas adalah usia di mana kita sudah didekatkan kepada sebuah fenomena yang itu memang berangkat dan berasal dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni dari Allah Azza wa Jalla ini. Untuk kali ini saya akan menceritakan bahwa kita ketika usia 40 sudah dekatkan kepada kemana? Ya, sebentar lagi memasuki usia 50, 60, 70, 80, 90. Berarti kita akan memasuki kepada fase di mana kita akan kembali kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni kita akan dihadapkan dengan sebuah kematian, ya. Jadi kematian ini memang pasti ada, karena sudah tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran bahwa di situ berbunyi, in hulu nafsi dha'iqatul maut. Barang siapa yang bernyawa pastilah akan mati. Nah, dari situlah Satrio Piningit berpesan dan selalu memberikan tausiah dalam sehari-harinya agar kita mengetahui itu dan mempunyai bekal kelak di kemudian hari ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita sudah mempunyai bekal yang cukup di dalam mengarungi kehidupan yang tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya di alam akhirat kelak, yang akan dikerucutkan pada suatu nilai atau sisi, ya, di mana di situ ada dua kategori, yakni alam namanya surga dan alam neraka. Nah, disitulah ketika kita sudah mempunyai bekal, kenapa tidak kita pasti menjadi manusia yang sangat berkah gitu loh, dengan banyaknya syafaat yang selalu saat kita hidup selalu melantunkan salawat Nabi kepada Nabi Agung kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap harinya selalu menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Kita menjalankan sebagai umat muslim, menjalankan sholat 5 waktunya, ibadah puasa, juga berhaji ketika mampu, juga bersedekah dan yang lain-lain. Apalagi kita dibekali selama kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita kan dibekali banyak yang tidak pernah ternilai harganya jika dibandingkan dengan harta dunia ini. Yakni apa? Contoh, mata kita dibekali, dikasih sebuah mata untuk apa? Kan untuk melihat ada dua sisi pula, ada dua nilai pula. Melihat yang baik-baikkah, melihat yang positifkah, menjauhkankah kita dari melihat yang berbau maksiat, berbau larangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan di tengah masyarakat ini yang bisa berbenturan dengan nilai sosial dan nilai agama. Nah, di sini ada satu batasan-batasan dari Sang Pencipta alam semesta ini yang sudah diajarkan oleh Sang Pencipta
melalui para satria peningitnya, para nabi-nabi, para rasul-rasul, para tabiin, para sahabatnya, para ulama dan para ustadz-ustadz yang setiap hari kita temui. Mereka mengajarkan, mereka selalu menyampaikan sebuah namanya tanzil atau riwayat-riwayat tentang kehidupan yang kelak di kemudian hari akan kita temui, sehingga kita bisa menikmati sebuah alam yang betul-betul nikmat, yaitu alam surgawi. Nah, disinilah seperti tadi mata, hidung pun sama, dibekali hidung untuk mencium hal-hal yang beraroma positif, yang beraroma namanya menyenangkan. Jadi tidak bisa untuk mencium-cium hal-hal yang sangat buruk, bahkan mungkin bau busuk, gitu loh, ya. Nah, inilah kenikmatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Alam semesta ini Allah Azza wa Jalla yang selalu harus kita syukuri. Harus kita syukuri selalu dalam setiap detak, napas kehidupan kita. Jadi disinilah pula ya, bahwa Sang Pencipta sudah memberikan namanya seluruh tubuh dan organ kita untuk kita syukuri. Seperti mulut harus bisa untuk berbicara, untuk membicarakan suatu hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membangkitkan semangat pada orang yang diajak bicara, yang tidak menyinggung perasaannya, tidak melukai hatinya, dan tidak mencederai namanya kehidupan sosialnya, sehingga orang tidak merasa terhina atau merasa terlecehkan, bahkan merasa sakit hati karena ucapan kita. Sehingga mulut harus kita jaga selalu agar bisa berbicara yang baik-baik dan yang bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk khalayak ramai. Apalagi kita juga sama dikasih telinga untuk mendengarkan sesuatu yang positif, mendengarkan sesuatu yang penuh manfaat, yang bisa untuk bekal kelak di kemudian hari seperti apa yang sedang saya ceritakan ini, untuk bekal di kehidupan akhirat kelak yang tidak ada akhirnya. Disinilah bahwa kita mesti belajar tentang organ tubuh kita sajalah yang sudah sangat melekat dan selalu kita bawa sehari-hari, agar kita patut mensyukuri selalu apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla ini, agar kita syukuri, ya kan? Jadi kita harus bersyukur selalu kehidupan ini, apa yang telah dikasihkan, gitu. Nerimo ing pantum, itu menerimalah segala apapun keputusan dari Sang Pencipta. Yang penting kita selalu berusaha untuk menjadikan yang terbaik dari yang baik. Nah, makanya kita selalu harus belajar dari para satria piningit ini yang selalu ngasih wejangan kepada kita, ngasih dasar-dasar tentang kehidupan di dunia untuk bekal di akhirat kelak, yang di sana tidak ada hari akhirnya, tidak ada masa berakhirnya, akan terus menerus gitu. Dan karena hidup ini hanya sementara semata, saudara-saudaraku, jika marilah kita sama-sama, walaupun kami pun bukan orang baik, saya pun bukan orang yang baik, tapi minimal mari kita berusaha untuk menjadi yang baik itu. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang baik sedikitnya, walaupun tentu saja saya pun bikin konten ini pun bukan orang baik, tapi kami sama-sama untuk berangkat menuju kepada kebaikan. Ya, seperti kaki, tangan, tubuh, itu sama, harus kita gunakan untuk sebaik-baiknya, untuk beribadah kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Disinilah yang disebut namanya ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa, ngaji pikir, gitu loh. Apalagi hati kita. Hati kita adalah unsur yang terbersih dalam kehidupan kita, agar kita selalu bisa namanya memberikan sesuatu yang baik. Ketika hati kita baik, apapun yang dikeluarkan pastilah baik. Karena hati bagaikan namanya bejana, atau dalam bahasa sininya, bahasa kampung sini yaitu adalah poci atau ceret ya. Jadi hati ini ketika bersih itu seperti ceret atau poci yang berisi air bersih, yang dikeluarkan kepada gelas atau disiramkan kepada tumbuhan pun yang keluar pasti air bersih. Nah, inilah manfaat daripada ngaji diri, ngaji rasa, dan ngaji hati.
yang harus kita selalu betul-betul jalankan dalam setiap detak kehidupan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang disebut namanya ngaji diri, ngaji hati, ngaji rasa. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.